Definisi farmakologi dan biofarmasi. Definisi farmakologi. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon yang artinya obat dan logos yang artinya ilmu. Sehingga farmakologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang obat dan seluruh aspeknya, mulai dari sifat biopsikokimia, senyawa obat, perolehannya dari alam ataupun sintesis, profil kinetika obat di dalam tubuh, mulai dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, mekanisme kerjanya terhadap reseptor hingga obat tersebut memiliki efek di dalam tubuh. Farmakologi mencakup informasi, farmakokognitika, farmakodinamika, farmakoterapi, farmakonoksik, dan toksikologi. Definisi biofarmasi adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari pengaruh bentuk sediaan terhadap efek terapinya. Dalam hal ini, obat dibuat menjadi bentuk sediaan tertentu dengan mempertimbangkan efek terapi yang optimal, dengan rute pemberian yang cocok, stabilitas obat dalam sediaan, ketersediaan hayati, bioavailabilitas obat di dalam tubuh, serta kesetaraan terapeutik dalam senyawa yang sama tetapi dalam sediaan yang berbeda. Farmakokinetika adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari nasib atau perjalanan obat di dalam tubuh, mulai dari proses penyerapan, absorpsi, distribusi, metabolisme, hingga ekskresi. The majority of drugs are taken orally. A drug taken orally is dissolved in the stomach and absorbed mostly in the small intestine because of its large surface area. A drug must therefore be able to cross the epithelial cells that line this tissue. How this absorption occurs will depend on the chemical properties of the compound, but it may be either through passive diffusion across cell membranes, by paracellular transport through the spaces between cells, by endocytosis of small drug-containing membrane vesicles through cells, or by the action of drug transporter proteins. Once absorbed, the drug moves through the intestinal fluid and diffuses into the blood of the general circulation. When the drug enters the circulation, it is initially delivered to the liver because the liver is anatomically linked to the blood vessels leaving the digestive tract, and then to the organs with high blood flow, such as the heart and brain. The drug will eventually become distributed throughout the other compartments of the body, including muscle and fat, at concentrations that again depend on chemical properties of the drug, such as charge and fat solubility. Elimination or clearance of the drug may be either in its original form or after its metabolism or biotransformation into more water-soluble and often inactive metabolites. The main site for drug biotransformation is in the liver because it has large amounts of the enzymes that perform this function. The drug or its metabolites are finally removed from the body, usually by filtration by the kidney and excretion in the urine, although some drugs may also leave the body in small amounts through the feces, the sweat, and the respiration. Definisi farmakodinamika adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari cara kerja obat di dalam tubuh termasuk mekanisme kerja obat dalam ikatannya dengan reseptor, reaksi fisiologi, dan efek terapi yang ditimbulkan. Farmakoterapi adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari penggunaan obat untuk mengatasi penyakit atau mengurangi gejala penyakit. Misalnya penggunaan paracetamol dalam meredakan nyeri atau analgesik dan menurunkan demam atau antipiretik. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek toksis yang ditimbulkan oleh obat dengan dosis tinggi terhadap tubuh. Yang pertama, identifikasi zat berbahaya. Yang kedua, mekanisme kerja. Yang ketiga, efek pada makhluk hidup. Dan yang keempat, pengobatan pada pencegahan. Kita masuk jenis-jenis toksikologi. 1. Toksikologi lingkungan, mempelajari efek dari zat-zat berbahaya pada lingkungan. Yang kedua, toksikologi forensik, mempelajari efek dari zat-zat berbahaya dalam kasus-kasus kriminal. Yang ketiga, toksikologi klinik, mempelajari efek dari zat-zat berbahaya pada manusia dan pengobatan yang tepat. Pentingnya toksikologi, mengurangi risiko. Toksikologi membantu mengurangi risiko. Toksikologi membantu mengurangi risiko efek berbahaya dari zat-zat kimia atau racun. Penggolongan obat bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan distribusi atau penyaluran obat. Obat dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Berdasarkan obat bebas dan terbatas. Obat bebas dan bebas terbatas. Contohnya seperti obat bebas yang berlingkaran hijau, obat yang paling aman dapat diperoleh di warung atau kios tanpa resep dokter, misalnya paracetamol tablet dan vitamin C tablet.
Yang berikutnya, obat bebas terbatas yang berlingkaran berwarna biru. Obat daftar W dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam kemasan asli disertai dengan peringatan P1 hingga P6, diperoleh minimal di toko obat berizin TOB, contohnya obat batuk. Yang kedua, obat keras dan narkotika. Obat keras lingkaran merah dengan huruf K. Obat daftar G berbahaya, harus dapat dengan resep dokter, hanya bisa diperoleh dengan apotik atau rumah sakit. Contohnya antibiotik. Yang berikutnya, narkotika. Lingkaran putih dengan palang medali merah. Obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, perubahan perilaku, dan menimbulkan adiksi. Harus dengan resep dokter di apotik atau rumah sakit. Penyimpanan dalam lemari khusus narkotika dengan kunci ganda. Berikutnya, obat bahan alam atau OBA. Yang pertama itu ada jamu dengan logo ranting fosfor lingkaran kuning yang telah distandarisasi bahan bakunya, khasiat berdasarkan empiris. Contohnya antanin JLG tablet. Obat herbal tes standar dengan logo jari-jari lingkaran kuning yang telah distandarisasi bahan baku dan produknya, khasiat berdasarkan uji praklinik pada hewan percobaan. Contohnya diabetes tablet. Dan berikut ada fitofarmaka dengan logo 3 bintang lingkaran kuning yang telah distandarisasi bahan baku dan produknya, khasiat berdasarkan uji praklinik pada hewan percobaan dan uji klinik pada manusia. Contoh Stimuna sirup. Adapun obat berdasarkan asal obat, yang pertama alami. Obat yang berasal dari isolat alam, contoh glikosida jantung dari Digitalis purpurea, madu dari Apis mellifera. Yang berikutnya berdasarkan sintetis, obat yang berasal dari reaksi kimia prosesur bahan alam dengan penambahan reagen tertentu, misalnya minyak ganda pura dari reaksi metanol dan asam salisilat. Adapun berdasarkan efek yang ditimbulkan, 1. Sistemik, obat yang memiliki efek sistemik atau seluruh sistem peredaran darah, contoh obat dalam bentuk injeksi dengan rute intravena. Yang kedua, lokal, obat yang memiliki efek lokal hanya pada organ tertentu seperti kulit, mata, hidung. Contohnya salep pada kulit, tetes mata, dan tetes hidung. Berdasarkan mekanisme kerja, yang pertama, obat yang bekerja pada penyebab penyakit. Yang kedua, obat yang bekerja langsung pada sumber penyakit, misalnya antibiotik bekerja langsung ke bakteri penyebab infeksi. Yang ketiga, obat yang mengurangi gejala penyakit. Yang keempat, obat yang bekerja mengurangi gejala seperti obat analgesik yang digunakan untuk meredakan gejala nyeri. Yang kelima, obat yang mencegah kondisi patologi penyakit. Keenam, obat yang mencegah patologi penyakit, contoh pemberian vaksin untuk mencegah patologi penyakit tertentu. Yang ketujuh, obat yang bekerja dengan menambah fungsi yang kurang. Kedelapan, obat yang memperbaiki fungsi organ tertentu seperti hormon. Yang kesembilan, obat placebo atau adalah obat yang tidak mengandung zat aktif, misalnya aqua atau injeksi untuk menimbulkan sugesti pada pasien kalau telah diberi injeksi obat sehingga menimbulkan kesan akan sembuh. Berdasarkan lokasi pemakaian, yang pertama, obat dalam. Obat yang dikonsumsi per oral atau ditelan masuk ke saluran cerna, contoh tablet, kapsul, sirup. Yang kedua, obat luar. Obat yang digunakan secara topikal, misalnya salep, krim, dan lotion. Obat memiliki 4 bentuk kesediaan, yaitu kesediaan padat, contoh tablet, kesediaan kempang cetak berbentuk pudar, pipil, kapsul, kesediaan obat yang dikemas dalam cangkang kapsul, baik kapsul keras ataupun kapsul lunak.